Adidas Samba adalah penipuan. Enggak, bukan sepatunya fake atau KW ya. Walaupun udah banyak sih. Tapi ternyata sepatu yang identik dengan ultra sepak bola ini ternyata dibuat dengan sejarah yang awalnya hampir gagal loh. Dan sekarang malah jadi salah satu ikon fashion terbaik di dunia yang dipakai sama orang terkenal dan banyak duplikatnya. Sampai Perdana Menteri Inggris aja dirujak netizen gara-gara pakai Adidas Samba doang. Emang kenapa sih dengan sepatu ini? This is you inspector, sejarah Adidas Samba. Adidas Samba bisa dibilang salah satu kreasi paling retro dari Adidas. Soalnya akar dari Adidas sendiri adalah sepak bola. Ceritanya di tahun 1949, Adi Dassler pengen bikin produk untuk perhelatan Piala Dunia tahun 1950. Tapi bertepatan dengan perayaan Piala Dunia, musim dingin lagi melanda seluruh benua. Di bayangan Adi Dassler waktu itu adalah lapangan yang beku, kayak kejadian musim dingin di Eropa. Makanya beliau akhirnya bikin inovasi gamsol yang dirancang buat gigit permukaan es yang beku dan ngasih grip yang kuat. Tapi entah Adi Dassler ini kurang piknik atau observasi, ternyata musim dingin di Brazil nggak se-ekstrim yang dibayangkan. Akhirnya karena terlanjur udah diproduksi, Adi Dassler gak mau rugi dong sama proyek ini. Akhirnya mereka ambil langkah marketing yang ciamik dengan ngasih nama sepatu itu Samba. Jadi agak ironis sih, soalnya sepatu yang dibikin buat lapangan beku yang dingin dikasih nama dengan tarian yang panas. Tapi langkah yang mereka ambil beneran berjalan baik loh. Dan banyak pemain sepak bola waktu itu nganggap kalau Adidas Samba itu sepatu yang dibikin khusus buat Piala Dunia 1950. Dan hasilnya banyak pemain yang beli sepatu itu dan dipakai di lapangan. Dari sana mulai banyak juga orang yang beli dan pakai Adidas Samba. Simpelnya strategi kepepet Adidas itu berhasil. Masuk ke dekade 1970-an, habitat Adidas Samba berubah dari lapangan rumput ke lapangan kayu, alias futsal. Karena midsole rubber yang dulu dibikin buat es, ternyata cocok di lapangan futsal. Dan lagi, secara nggak sengaja Adidas Samba jadi rajanya suatu futsal di dekade itu. Terus kalau kalian notice, suede Adidas Samba di bagian depan yang ngebentuk huruf T itu ternyata punya fungsi tersendiri loh. T2 overlay di bagian depan sepatu itu jadi penemuan yang secara nggak langsung jadi inovasi yang ngelindungi sepatu dari gesekan dengan bola. Makanya selama dekade tersebut, Adidas juga menguasai lapangan futsal. Kemudian, setelah melalui beberapa perubahan di sepatunya, Adidas Samba dibajak sama subculture lain dari daratan Inggris, yaitu terrace culture pas tahun 1980-an. Soalnya waktu itu ada tren yang menarik di mana Adidas Samba itu jadi jersey bola tanpa logo klub. Jadi, siapapun yang pakai sepatu itu dianggap sebagai keluarga. Simpelnya Adidas Samba itu jadi identitas bagi penganut terrace culture alias subculture sepak bola Inggris waktu itu. Dan gak cuma sampai situ, di dekade 90-an pun Adidas Samba juga dibajak oleh subculture lain, yaitu skateboard. Alasannya simpel, karena gamsol Adidas Samba dengan pola khasnya di bagian bawah punya grip yang bagus buat main skate. Dan durabilitas material yang dipakai pun mantap. Soalnya Adidas Samba waktu itu masih pakai kulit kanguru. Makanya, pembajakan budaya ini bisa dibilang jadi bukti kalau desain fungsional yang hebat dari Adidas Samba bisa melampaui tujuan asli dari sepatu tersebut. Dan kalau kita maju cepat ke hari ini, dunia fashion lagi mundur ke era retro, di mana gaya tahun 80-an dan 90-an balik lagi. Saat tren sepatu canggih kayak Yeezy, New Balance, Asics Kayano, atau Nike Vomero udah mulai jenuh, orang-orang mulai balik lagi ke style yang otentik dan tenang gitu. Belum lagi di era ini, pengaruh selebriti dan kolaborasi jadi salah satu aspek yang menentukan value dan nilai dari sebuah sepatu. Mulai dari Kendall Jenner, Hailey Bieber, Brad Pitt, A$AP Rocky, sampai Bella Hadid, jadi beberapa selebriti yang bikin Adidas Samba hype lagi. Tapi soal kolaborasi, Adidas Samba ini udah kayak kanvas kosong yang siap diwarnai oleh seniman gitu. Sebutannya nama-nama desainer kayak Wells Bonner, Caroline Hu, sampai Kit, jadi tiket buat Adidas Samba untuk masuk ke ranah high fashion. Jadi cukup wajar kalau banyak orang pengen sepatu ini di kaki mereka. Terus pertanyaannya, apakah Adidas Samba akan abadi? Jawabannya mungkin iya, soalnya cukup banyak faktor, mulai dari desainnya yang minimalis dan ramping, koneksi emosional bagi mereka yang paham sama esensi dari sepatunya, fleksibilitasnya sebagai sneakers yang siap di segala kondisi, tapi yang paling penting, gak perlu gimmick marketing gila-gilaan, Samba udah pasti dilihat di kaki setiap orang. Makanya wajar sepatu berusia 75 tahun ini bisa bertahan dan terus nempel di kaki setiap orang. Tapi izin tanya, mending Adidas Samba, Gazelle, atau Special ya? Budgetnya mentok 350.000.